Assalamualaikum semuanya, bisa kita mulai pembelajaran sejarah. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Bisa, Kak? Oke, bisa ya? Sip. Oke, Kakak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman ya, sehingga pada kesempatan hari ini Allah masih terus senantiasa memberikan kita kesehatan dan senantiasa memberikan kita hidayah. Itu nikmat yang patut kita syukuri sampai hari ini gitu. Nikmat-nikmat yang Allah terus sebenarnya sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kitanya aja kurang bersyukur dan kitanya sendiri yang tidak pernah bersyukur atas nikmatnya. Nah, salah satu nikmat ini nih, kita masih diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah gitu. Nah, oke, sama-sama teman-teman ya, kita mulai pembahasan sejarah UTBK hari ini dengan melafazkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini masih sama, melanjutkan yang kemarin ya, kayak gitu. Melanjutkan materi yang kemarin mengenai, nah, udah terlihat teman-teman di layarnya kalian? Sudah, Kak. Ya, Sudah. Kak. Ya, sudah ya. Nah, Ya. masih bahasan yang kemarin nih, yang sempat kakak mau bahas itu kemarin mengenai peristiwa Teluk Babi. Nah, peristiwa Teluk Babi ya. Nah, ini merupakan materi kelas 12 mengenai salah satu peristiwa penting yang ada di peristiwa kontemporer ya. Peristiwa kontemporer yang menjadi salah satu yang sering keluar nih di materi gitu, yaitu mengenai atau ya bisa disebut dengan revolusi Kuba ya teman-teman. Oke, ini boleh dulu deh. Nah, atau bisa disebut dengan revolusi Kuba. Nah, teman-teman ya, revolusi Kuba atau peristiwa Teluk Babi ini apa ya? Yang terjadi adalah sebenarnya revolusi Kuba dulu, baru peristiwa Teluk Babi. Nah, nanti baru terjadi krisis misil Kuba. Nah, pasti pernah dengar juga ya, krisis misil Kuba. Nah, salah satunya ceritanya seperti ini, teman-teman. Nah, sebenarnya, apa namanya? Sebenarnya Kuba ini merupakan salah satu pada tahun 1762 ini adalah jajahan Spanyol setelah merebut dari Inggris. Nah, pada tahun 1898 Amerika Serikat ini merebut Kuba dari Spanyol. Nah, akhirnya pada tahun 1902 itu Republik Kuba ini di bawah pengaruhnya Amerika Serikat gitu. Memang kalau kita lihat dari petanya, Kuba sendiri ini wilayahnya tuh tidak jauh ya dari Amerika Serikat gitu. Nah, ya kalau bisa diukur tuh hanya
tidak jauh gitu. Wilayahnya tuh masih dekat wilayah dekat benua Amerika gitu. Nah, otomatis berarti Republik Kuba ini adalah di bawah pengaruhnya Amerika Serikat dong, gitu kan ya. Nih. Di bawah pengaruhnya Amerika Serikat, ya kan. Nah, kok bisa gimana nih terjadinya peristiwa Teluk Babinya gitu kan ya. Nah, jadi pertama sebelum terjadi peristiwa Teluk Babi sendiri itu Amerika Serikat karena menunjuk Batista atau Fulgencio Batista itu sebagai pemimpin atau presidennya Kuba. Nah, jadi Batista ini merupakan seorang presidennya Kuba, ya kan? Nah, setelah itu di sini mulai nih ada sosok kalau kita kenal ya, tapi kita sering mengenalnya tuh presiden Kuba itu adalah Fidel Castro gitu. Nah, Fidel Castro ini merupakan nanti jadi presiden juga di Kuba ya. Tapi ketika Kuba ini ada di bawah pemerintahannya Fulgencio Batista atau kita kenal Batista, ini Fidel Castro menjadi seorang yang oposisi, jadi lawannya Batista gitu. Nah, di sini ya teman-teman ya, ternyata Fidel Castro ini oposisi ya, lawannya ya, lawan berarti ya sama-sama ingin juga menjadi presiden di Kuba gitu. Nah, Fidel Castro ini menyerang barak militer tentara diktator, yaitu menyerang baraknya milik Batista nih, gitu, barak tentaranya. Nah, namun pada saat penyerangan tersebut, Fidel Castro ini tertangkap, teman-teman, dan selanjutnya, tapi dalam penyerangan yang pertama ini, Fidel Castro ini berhasil membebaskan diri dari bebaskan diri dari penjara. Nah, akhirnya Fidel Castro tuh memang salah satu milisi yang ingin juga menguasai Kuba kayak gitu. Nah, akhirnya Fidel Castro ini pergi ke Amerika Serikat dan Meksiko untuk mencari dukungan nih. Nah, untuk mencari dukungan untuk mendukung dia menggulingkan kepemimpinan Batista, ya kan? Nah, ketika di Meksiko, ia bertemu dengan Che Guevara. Che Guevara ini sama nih, salah satu revolusioner juga nih, sama kayak Fidel Castro. Dan akhirnya dapat bantuan lah dari Che Guevara, gitu kan ya, yang berasal dari Argentina. Akhirnya, pada tahun 1956, jadi kalau teman-teman tanya, Bu, Kak, kapan sih revolusi Kuba itu terjadi? Jadi revolusi Kuba itu terjadi pada tahun 1955 sampai 1959 gitu. Nah, jadi Fidel Castro dan Che Guevara ini, teman-teman, dan berserta 80 revolusioner lainnya gitu ya, berlabuh di pantai Kuba gitu. Mereka mengadakan perang gerilya. Nah, pada saat itu Kuba ini kan tadi kan ya, Kuba ini masih di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Nah, setelah itu Fidel Castro dan Guevara ini melakukan mengadakan perang gerilya. Kalau teman-teman masih ingat perangnya di Ponorogo, perangnya gerilya itu kan berpencar ya mereka ya, berpencar gitu kan, membuat pos-pos kantong-kantong gerilya di berbagai daerah. Nah, pasukannya gabungan antara Fidel Castro dan Che Guevara ini mengadakan perang bergerilya gitu. Jadi pasukannya itu menyebar ke seluruh Kuba gitu. Nah, akhirnya pada tahun 1956 yang dari perjuangan dari tahun 1955 ya, akhirnya pada 1956 ini penyerangan ini dimenangkan oleh Fidel Castro dan
Fidel Castro dan Che Guevara kayak gitu. Akhirnya turunlah Batista gitu kan ya, turunlah Batista dari tampuk kepresidenannya gitu. Dan akhirnya resmi ketika ada serangan lagi pada tahun 1958, 12.000 pasukan Batista gagal menghancurkan 400 pasukan gerilya. Gue kesel. Gue. Maaf Bisa kayak lo di-mute maaf. dulu. Oke, ya. Nah, akhirnya pasukan Batista ini gagal. Pasukan Batista ini kalah dengan pasukan gerilyanya milik Fidel Castro dan Che Guevara kayak gitu. Nah, akhirnya pasukan Fidel Castro yang dikomandoi oleh Guevara berhasil mengalahkan pasukan pemerintahan. Nah, maka resmi pada tahun 1961 Fidel Castro berkuasa di Kuba kayak gitu. Nah, mulai deh Fidel Castro ini duduk di pemerintahan gitu. Jadi presidennya Kuba, makanya siapa sih presiden Kuba yang terkenal itu Fidel Castro kayak gitu. Nah, oke. Nah, setelah Fidel Castro sudah menjadi presiden, ya. Kebijakan Apa jamak baru lalu. Afwan teman, boleh di mute dulu. Oke. Nah ya, nah akhirnya Fidel Castro sudah duduk di pemerintahan, ya kan? Dan mengambil kebijakan-kebijakan dan mengambil alih aset-aset perusahaannya Amerika Serikat gitu kan ya, karena Kuba ini sudah diduduki oleh Fidel Castro. Nah, ternyata Fidel Castro ini merupakan orang yang dibantu oleh Uni Soviet gitu. Jadi paham yang diterapkan oleh Fidel Castro ini paham komunis gitu. Dan pada saat itu Fidel Castro ini membawa Kuba ke arah kepemimpinan yang berpaham komunis. Jadi negaranya sangat tertutup kayak gitu. Negaranya sangat tertutup. Oke, lanjut ya. Akhirnya, teman-teman, Fidel Castro ini backingannya adalah komunis. Nah, backingannya adalah Uni Soviet pada saat itu, ya kan. Nah, sementara itu membuat pensil membuat Amerika Serikat masih terancam nih gitu dengan Fidel Castro ternyata backingannya adalah Uni Soviet kayak gitu kan ya. Dan akhirnya karena bentuk pemerintahan Fidel Castro ini yang komunis, akhirnya membuat para penduduknya ini banyak yang ingin melarikan diri dari Kuba gitu. Dan akhirnya banyak beberapa anggota masyarakat Kuba yang melakukan migrasi ke Amerika Serikat. Nah, di sini nih dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk para masyarakat Kuba ini yang melakukan migrasi ke Amerika Serikat ini dipersenjatai oleh CIA. CIA tahu ya teman-teman? CIA itu adalah
mata-matanya Amerika Serikat kan ya, organisasi mata-matanya Amerika Serikat. Dan akhirnya para imigrannya Kuba nih yang mengarah ke Amerika Serikat dipersenjatai oleh CIA dan akhirnya melakukan penyerangan terhadap pemerintahan Fidel Castro, ingin menurunkan, menjatuhkan atau menggulingkan Fidel Castro. Tapi ternyata dalam insiden ini tepatnya ya, jadi tempat penyerangan para emigran Kuba ini yang sudah dipersenjatai oleh CIA ini tepatnya berada di Teluk Babi gitu. Makanya insiden ini disebut peristiwa Teluk Babi ya kan. Nah, tapi pada saat itu ketika Amerika Serikat ini mulai mengadakan penyerangan, berarti kan Amerika berusaha menjatuhkan Fidel Castro ya. Nah, dalam hal ini Amerika Serikat tidak mampu gitu, maksudnya gagal. Nah, makanya di sini Amerika Serikat harus menanggung biaya kerusakan atau biaya pengobatan akibat perang gitu. Nah, kenapa nih kok bisa jatuh Amerika Serikat gagal dalam penyerangan ke Fidel Castro? Karena hampir 1.000 tawanan milisi masyarakat milisi 100 orang milisi ini ditawan sama Fidel Castro kayak gitu. Makanya untuk mengembalikan tawanan tersebut, Amerika Serikat harus memberikan ganti rugi perang. Antara lain memberikan pengobatan kepada korban perang, korban penyerangan tersebut gitu teman-teman. Nah, disebutlah dinamakan insiden Kuba. Makanya pada soal nomor satu yang kemarin itu dalam pertanyaannya, serangan CIA yang membantu orang-orang Kuba berusaha untuk menggulingkan Presiden Fidel Castro pada tahun 1991 dikenal dengan peristiwa Teluk Babi, kayak gitu ceritanya. Jadi memang orang-orang Kuba atau para emigran Kuba, karena pada saat itu Fidel Castro menggunakan paham komunis ya, gitu. Jadi pemerintahannya tuh sangat tertutup gitu. Jadi banyak orang-orang yang tidak suka juga gitu. Ada beberapa orang yang tidak suka dengan gaya pemerintahnya Fidel Castro gitu. Nah, selanjutnya selain peristiwa Teluk Babi, terjadilah yang namanya krisis misil Kuba. Nah, apa tuh Kak krisis misil Kuba gitu? Nah, krisis misil Kuba ini merupakan di mana ketika Uni Soviet ingin memasang atau menanam sumber daya nuklir. Nah, sumber daya nuklir di menanam instalasi senjata nuklir gitu ya di mana di Kuba. Kenapa gitu? Kenapa kok Uni Soviet ingin menaruh instalasi pembangkit nuklir ini gitu kan ya, karena ingin menakut-nakuti Amerika Serikat agar tidak terulang kembali nih peristiwa penyerangan di Teluk Babi ini gitu, agar Amerika Serikat tidak mengganggu Kuba lagi gitu. Nah, ternyata benar hal ini membuat genting Amerika Serikat gitu. Akhirnya di situ ketika itu Presiden Amerika itu John F. Kennedy akhirnya mengadakan perjanjian dengan Nikita Khrushchev. Pada saat itu Nikita Khrushchev ini merupakan presiden Uni Soviet. Nah, akhirnya mengadakan perjanjian. Nah, di situ perjanjian untuk dibatalkannya pemasangan instalasi nuklir di Kuba gitu. Tapi dengan perjanjian tidak akan ada lagi gangguan-gangguan yang dilakukan Amerika Serikat kepada Kuba kayak gitu, teman-teman. Nah, makanya setelah itu nanti kalau misalnya
krisis Misil Kuba, maksudnya krisis Misil Kuba tuh kalau kalau ternyata jadi ya nuklir itu dipasang di Kuba akan perang dahsyat gitu karena jarak Kuba ke Amerika Serikat tuh hanya 90 mil lah. Ya, jarak Kuba ke Amerika Serikat tuh hanya 90 mil. Jadi membuat Amerika cemas nih akan Uni Soviet kalau benar-benar mau dipasang instalasi nuklirnya di Kuba kayak gitu, teman-teman semuanya. Oke ya, kemarin jawabannya adalah insiden Teluk Babi ya. Nah, oke, ada satu pertanyaan kakak lihat di Wangsit mengenai Teluk Babi juga itu pada SBMPTN tahun 2009 nih. Berarti belum lama ya. Sekarang kan sekarang SBMPTN 2001 ini 2019. Yaitu pertanyaannya seperti ini. Peristiwa Teluk Babi pada era Perang Dingin merupakan upaya Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintah komunis di negara. Jawabannya apa, teman-teman? Kuba. Kuba. Kuba ya. Kayak gitu. Ini salah satunya. Oke, sip, betul jawabannya. Nah, ini salah satu kalau kita lihat berarti UTBK 2019 ya, baru kemarin. Nah, nggak jauh-jauh beda berarti pertanyaannya sekitar kayak gini nih, kayak gitu. Kita juga nggak tahu nih besok 2021 keluar nggak nih materi revolusi Kuba ini, gitu. Oke ya, berarti peristiwa Teluk Babi pada era, oh ya, kakak lupa nih, peristiwa Teluk Babi pada era Perang Dingin. Nah, jadi peristiwa Teluk Babi ini merupakan peristiwa-peristiwa yang muncul atau merupakan tempat, sebenarnya menjadi tempat peperangannya Perang Dingin ya nggak? Tempat peperangannya antara Amerika dan Uni Soviet gitu. Yaitu ya peristiwa Teluk Babi ini gitu, tempat perangnya gitu. Walaupun Perang Dingin itu dikatakan perang, bukan perang fisik ya, yaitu Perang Dingin itu perang saling menyaingi kekuatan lawan ya, ternyata ada dampaknya nih, ternyata Perang Dingin ini terjadi di Teluk Babi ini antara Amerika Serikat yang menyediakan persenjataan untuk para emigran Kuba dengan pemerintahan Kuba sendiri kayak gitu, teman-teman. Oke ya, nomor 64 adalah Kuba. Oke. Tadi kakak ini sih menggunakan apa ini? Oke ya. Oke, jawabannya adalah Kuba. Ini udah kemarin ya. Perselisihan antara Raja Henry dan Paus itu ada dari Inggris. Nah, ini juga merupakan sedikit dampak atau dari penyebarannya reformasi gereja gitu. Jadi reformasi gereja itu akhirnya merembet ke berbagai negara di Eropa, termasuk salah satunya adalah Inggris, yang pada saat itu Inggris melakukan pemutusan hubungan dengan Paus dan gereja Roma. Akhirnya mendirikanlah gereja Anglikan di Inggris, gitu, teman-teman. Oke. Oke, sedikit nih kemarin yang mengenai faktor penyebab terjadinya revolusi industri di Inggris itu yang 1 dan 3 enggak ya, karena 1 dan 3 ini merupakan bukan penyebab tapi dampaknya gitu. Yang merupakan penyebab terjadinya revolusi industri karena memang ketersediaan bahan tambang milik Inggris ini melimpah pada saat itu seperti timah, baja, besi gitu kan. Nah, yang keempat adalah kemampuan berinovasi teknologi. Kan kalau revolusi industri kan perubahan dari yang menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin, ya kan? Nah, jadi
dari sinilah ketika banyak beberapa penemuan itu dengan ditemukannya alat mesin uap ya kan oleh James Watt ya kan. Dari situlah baru akhirnya banyak teknologi mesin lainnya yang berkembang di revolusi industri gitu teman-teman semuanya. Oke, lanjut ya. Kemarin yang nomor 4 benar semuanya ya. Sudah kita bahas kemarin juga. Nah, ada soal baru. Pas kakak lagi lihat-lihat, dapat soal dari SBMPTN 2018 yang kemarin, bahwa perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi dalam proses revolusi industri terlihat dalam caranya apa nih? Nah, teman-teman semua nih, perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi dalam proses revolusi industri terlihat dalam cara, coba teman-teman baca dulu soalnya, bisa dijawab. Apa nih? Kira-kira nih. 1, 2, 3. Oke. Ya, 1, 2, 3, Kak. Oke, kenapa 4 nih? Karena produksinya sudah banyak ke jumlahnya ya, jadi tidak ada peningkatan harga, ya kan? Oke, kalau pemasaran barang, iya, karena pada masa revolusi industri ini akhirnya banyak dibangun fasilitas-fasilitas umum seperti jalur kereta ya. Nah, jalur kereta ini dibangun di Inggris untuk mempercepat pengiriman barang. Nah, akhirnya perubahan-perubahan yang terjadi pada revolusi industri ini adalah pemasaran barang, di mana pemasaran barang pun akhirnya cepat gitu prosesnya gitu, karena adanya jalur kereta itu membuat barang yang sampai pada tempat penjualan itu atau tempat penjualan itu cepat nyampenya gitu. Nah, karena perubahan jadi dibarengi ya, teman-teman masih ingat ditemukannya alat mesin uap ini akhirnya berkembang. Jadi dari berbagai macam bentuk teknologi, salah satunya setelah ditemukannya mesin uap, akhirnya ditemukanlah kereta uap, ya nggak sih? Nah, kereta uap. Oke, kereta uap baru seterusnya adanya mobil, adanya motor, dan alat-alat industri yang lainnya, kayak gitu kan ya. Nah, akhirnya pemasaran barang pun berubah. Yang tadinya bisa baru nyampe seminggu, terus akhirnya bisa nyampe dalam 3 hari, gitu teman-teman. Peningkatan kualitas barang. Peningkatan kualitas barang ya, karena pembuatan barang itu akhirnya menggunakan alat-alat, jadi kualitas dari hasil produksinya pun semakin membaik gitu. Dan akhirnya produksi barangnya juga meningkat karena penggunaan mesin yang ada dalam proses produksi kayak gitu teman-teman. Oke, kalau peningkatan harga barang enggak ya, karena pada saat itu produksi yang dihasilkan pun cukup banyak gitu. Jadi tidak membuat harga barang meningkat. Oke, jawabannya adalah 1, 2, 3. Nah, ini. Oke, 1, 2. Salah. Oke, kemarin ini udah ya. Ada Mesir, Kongo, dan Vietnam ya.
Ini juga sudah 1, 2, 3 ya teman-teman ya jawabannya. Yang terkait dengan Perang Dunia Pertama. Nih. 1, 2, 3. Dan ini kemarin juga sudah masuk ke teologi. Jawabannya. Oke, kita lanjut nih. Nomor 8. Teman-teman semua, apa sih penyebab kemunculan konsep negara tanpa batas wilayah pada masa globalisasi? Nah, mungkin tanpa batas ya, kita kemunculan negara tanpa batas akhirnya kita bisa mengetahui negara satu dengan negara yang lain gitu. Contohnya, kalau yang A, terjadinya revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hal tersebut pula yang akhirnya menyebabkan lahirnya internet gitu kan. Akhirnya kita bisa melihat negara tanpa batas gitu. Misalnya negara lain tanpa batas, nggak perlu ke negaranya, kita bisa lihat gitu. Berkembangnya teknologi foto udara atau pesawat tanpa awak, ya kan ya? Gitu, teman-teman. Teman-teman bisa foto udara nggak perlu nggak perlu lagi foto tempatnya bagaimana gitu ya, tapi dengan teknologi foto udara dapat mengetahui ini gambaran dari atas itu bagaimana sih kayak gitu. Munculnya perusahaan transnasional. Apa sih Kak transnasional itu? Adalah produksi transnasional tuh produksi seperti jadi transportasi yang berkenaan dengan batas-batas negara gitu. Nah, jadinya adanya pesawat gitu. Jadi enggak terbatas hanya di wilayah itu saja gitu. Jadi kita mempunyai transportasi yang bisa melewati antar negara bahkan antar benua gitu, teman-teman, transnasional. Jadi mana tadi ini ya. Jadi bukan hanya di apa ya, misalnya dihalangi oleh gunung atau lautan, itu bisa dilewati gitu. Oke. Yang D, setiap negara memiliki ketergantungan satu sama lain. Benar ya? Ya kan ya? Itu akhirnya menyebabkan munculnya negara tanpa batas, karena pasti negara yang maju pun punya ketergantungan dengan negara yang berkembang karena mempunyai sumber daya alam yang banyak gitu kan ya. Dan negara-negara berkembang juga akan bergantungan dengan negara maju karena mereka dapat mengimpor bahan mentah yang mereka impor ke negara maju dalam bentuk barang jadi gitu. Kalau kenapa kecuali pembentukan Uni Eropa? Karena pembentukan Uni Eropa ini efeknya tidak meluas ya, bukan tidak secara global, efeknya hanya berada di Eropa saja gitu. Akhirnya mereka bisa melakukan perdagangan bebas di Uni Eropa, tapi tidak tidak tingkatan global gitu. Makanya pengaruhnya tidak luas gitu kan. Kalau revolusi teknologi informasi, terus berkembangnya foto udara, munculnya perusahaan transnasional gitu kan ya. Setiap negara memiliki itu efeknya hampir ke seluruh global dunia kayak gitu teman-teman. Nomor 8E ya jawabannya. Oke. Nomor 9 nih. Masih ada yang ingat tentang revolusi Prancis, teman-teman? Oke. Masih ingat revolusi Prancis tuh apa sih yang diperjuangkan di revolusi Prancis? Teman-teman masih ada yang ingat?
Ayo, masih ada yang ingat materi kelas 11 ini, teman-teman semua? Mana ya? Oke, kakak setengah ya ininya. Share screen-nya. Oke, harus pilih. Nah, gini. Masih ada yang ingat tentang revolusi Amerika? Revolusi Amerika. Jadi, revolusi Prancis. Yo, revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu Yang memperjuangkan. pemerintahan bukan sih Kak, yang diguling-gulingkan pemimpinnya? Oke, siapa tuh yang digulingkan? Ada inget nggak? Raja siapa? Ayo. Aku spesifiknya nggak inget sih, cuma yang aku inget itu kalau revolusi Prancis itu banyak pemerintah yang saling menggulingkan, saling menjatuhkan gitu kan. Oke. Betul. Pasti ya, sebuah revolusi itu akan ada yang digulingkan pasti ya. Nah, Oke, makasih Kak. oke, kita lihat nih. Benar-benar ada yang digulingkan. Nah, mana ya revolusi Prancis? Kakak nggak copy ternyata. Nah, ini dia nih, revolusi Prancis. Jadi, kalau kita, ini revolusi Rusia. Nah, kalau teman-teman belajar di sekolah, di materi kelas 11, itu kita belajar 4 revolusi kalau nggak salah. Revolusi Amerika pertama, ada revolusi Amerika, Perancis, Rusia, Indonesia, dan Cina kalau nggak salah. Materi kelas 11 tuh ya teman-teman. Mana nih? Oh, ini Perancis nih teman-teman. Nah, Perancis ini adalah revolusi menggulingkan atau menurunkan Raja Louis ke-16. Nah, menurunkan Raja Louis ke-16 dari kepemimpinannya. Jadi kenapa kok Raja Louis ini diturunkan gitu kan ya? Nah, Raja Louis ini diturunkan karena pemerintahannya yang bersifat absolut. Absolut itu tidak dapat diubah ya. Tidak dapat diubah kebijakannya. Kalau misalnya kata Raja A, ya A, kata Raja B, ya B gitu. Jadi kepemimpinannya tuh monarki absolut namanya. Monarki absolut, jadi kerajaan yang absolut gitu. Jadi kata Raja A, ya A gitu perintahnya gitu. Nah, selain pemerintahannya yang monarki absolut, Raja Louis juga dalam menjalankan pemerintahannya itu sangat boros gitu, sangat boros. Nah, jadi banyak uang kas kerajaan yang dipakai dalam kehidupan aktivitasnya sehari-hari gitu. Makanya dari situlah rakyat Perancis melakukan revolusi. Nah, ini dia nih. Oke, revolusi Perancis ya. Nah, pada tahun 1789. Kayak gitu. Nah, jadi pada saat itu revolusi Perancis ini dibagi. Jadi pemerintahan atau etat generalnya itu atau DPR Prancis ya, Dewan Perwakilan Prancis itu dibuka menjadi 3 golongan. Itu ada golongan bangsawan, golongan agamawan, dan golongan rakyat. Nah, apa nih yang membuat rakyat ini menggulingkan Raja Louis? Nah, jadi golongan ketiga ini sering sekali suaranya tidak didengarkan dalam etat general. Nah, jadi itu suaranya nggak dihiraukan gitu loh pendapatnya. Gitu. Akhirnya karena tidak dihiraukan oleh
oleh kerajaan Prancis, akhirnya mereka memproklamasikan membuat yang namanya Dewan Nasional atau Assemble Nasional kayak gitu. Nah, dewan ini isinya adalah seluruh rakyat, nggak boleh ada golongan-golongan gitu. Nah, akhirnya golongan 3 ini mengadakan sidang gitu. Nah, sidangnya ini terdapat di lapangan tenis. Nah, yang isinya tuh bersumpah untuk tidak terpisah, untuk terpisah sampai Prancis diberikan sebuah konstitusi. Nah, dia menginginkan Prancis ini di bawah pemerintahan yang republik, bukan lagi monarki kayak gitu. Akhirnya peristiwa persidangan atau peristiwa berkumpulnya para rakyat ini disebut dengan tennis court out karena tempatnya di lapangan tenis, makanya disebut dengan kejadian tennis out court gitu. Dan tepatnya pada 14 Juli 1789 terjadilah penyerbuan ke penjara Bastille. Nah, jadi penjara Bastille ini merupakan penjara yang isinya ketika rakyat tidak mematuhi perintah raja akan dimasukkan penjara Bastille. Jadi ketika terjadinya penyerbuan ke penjara Bastille ini sebagai sebuah lambang sebuah lambang bahwa raja ini sudah tidak ada kekuasaannya gitu. Karena penjara Bastille ini dilambangkan absolutismenya raja gitu, kekuasaannya raja. Nah, karena akhirnya terjadilah penyerbuan di Bastille. Akhirnya beberapa rakyat membebaskan para tawanan, terus melakukan penyerangan terus gitu kan ya. Nah, karena mendengar desas-desus bahwa raja mengumpulkan tentaranya, bisa Paris untuk menindas revolusi gitu. Nah, pemerintahan revolusi dibentuk dan mengeluarkan kebijakan Majelis Konstituante untuk menghapus hak-hak golongan atas dan menengah kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau yang aliran neo ini ya, teman-teman ya, akhirnya pemerintahan Prancis pun akhirnya turun ya kayak gitu. Nah, di sini satu dampaknya pada kehidupan sosial revolusi Prancis adalah berdampak pada kehidupan sosial, akhirnya politik juga berdampak, ekonomi juga tetap berdampak. Dan juga pada seni rupa yang akhirnya melahirkan neoklasik nih. Nah, apa sih neoklasik itu gitu? Jadi neoklasik ini merupakan ciri-ciri lukisan yang sangat mencerminkan rasional dan objektif gitu loh. Nah, yang sangat mencerminkan nasional dan objektif gitu. Makanya ciri-cirinya adalah tidak lagi tentang hanya tentang kerajaan saja gitu, tapi tentang rasional dan objektif gitu, teman-teman. Ada pertanyaan lain nggak ya tentang Oke. Jadi aliran neoklasik itu lebih ke arah ini nih. Sebentar, coba kakak lihat. Oke nih, ada salah satu dari apa sih itu neoklasik ya? Nah, ini dia nih.
Jadi aliran neoklasik itu merupakan aliran seni rupa yang muncul setelah pecahnya Revolusi Prancis. Nah, objek dalam aliran ini bersifat rasional, objektif, dan klasik gitu. Nah, seperti apa sih rupanya gitu ya? Lukisan neoklasik ini contohnya kayak gini nih. Nah, ini dia nih. Contohnya lukisannya seperti ini yang ada. Contoh aliran seni rupa lukisan klasik. Nah, oke. Nah, ciri-cirinya tuh adalah objek lukisan terikat pada norma intelektual, akademis, bentuknya selalu seimbang, batasan-batasan warnanya bersih dan statis, hiperbolis dan raut wajah tenang dan terkesan agung, serta mengandung cerita lingkungan istana kayak gitu. Nah, tokoh-tokohnya ada Jane Auguste, Dominique Ingres, dan Jacques Louis David, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, itu dia ya. Nomor 10 lebih ke rasional objektif gitu. Oke. Karena pada saat itu kondisinya masyarakatnya Perancis itu lebih mengutamakan mengenai ini ya, berbarengan dengan munculnya abad pencerahan. Nah, di mana pada abad pencerahan ini kan rasio atau intelektualnya masyarakat Eropa itu sangat dikedepankan ya daripada keagamaannya gitu. Makanya pada saat ini pun akhirnya pada saat reformasi gereja berkembang, akibatnya abad pencerahan juga berkembang, akhirnya masyarakat Eropa tuh memisahkan antara agama dan kehidupan sosialnya gitu. Apalagi dalam perpolitikannya, makanya paham yang lahir dari reformasi gereja adalah sekularisme kayak gitu, teman-teman. Oke, nomor 7 nih. Nomor 7 masuk ke Revolusi Amerika Serikat. Nah, oke, masih ada yang ingat Amerika Serikat? Apa sih yang diperjuangin kalau tadi masyarakat Perancis ini menggulingkan Raja Louis, ya kan? Raja Louis. Nah, karena dia yang memerintahnya monarki absolut dan terlalu menghamburkan keuangan kerajaan untuk kebutuhan pribadinya. Nah, kalau Revolusi Amerika, ada yang inget nggak? Ini materi kelas 11 loh, teman-teman semua. Apa sih yang diperjuangin? Ada yang ingat Revolusi Amerika? Halo, halo semuanya. Mangga di unmute yang tahu. Ada yang ingat teman-teman semua? Mangga siapa nih? Itu tuh yang tentang ada hubungan sama Inggris bukan, Kak? Apa-apa? Siapa nih yang tahu? Kakak lihat yang buka. Olivia boleh? Nah, ya kenapa Olivia? Yang ada sama Inggris bukan sih, yang masalah pajak itu loh. Oke, ada hubungannya dengan Inggris ya. Kenapa kok Inggris tiba-tiba masuk, Olivia? Masih ingat nggak? Itu kan Amerika. Inggris bisa masuk Amerika. Masih ingat ceritanya? Oke. Kakak bantu nih. Oke, biar tambah hafal lagi, kita ulang materinya. Mungkin teman-teman sudah pernah dapat di kelas 11 oleh guru kalian di sekolah.
kenapa sih tadi benar kata Alivia ya, bahwa itu loh Kak, gara-gara pajaknya Inggris gitu loh. Nah, kenapa nih kok Inggris kok masuk ke Amerika gitu. Jadi gini teman-teman semuanya. Jadi Amerika dengan Inggris tuh berdirinya ya, adanya sebuah negara itu Inggris dulu ya. Jadi Inggris itu merupakan negara tertua juga di Eropa ya, gitu. Karena Inggris itu bentuknya kerajaan ya, dari dulu ya. Sampai sekarang mungkin juga bentuknya kerajaan, gitu. Nah, jadi pertama kali itu ya pada tahun masa-masa apa ya? Masa-masa penjelajahan ya, teman-teman. Jadi ini salah ya waktunya ya. Itu 14 ya. Bukan 1942 teman-teman ya yang ada di timeline SK salah. Jadi pada masa masih abad ke-15 ya, itu ya. Columbus ini menemukan yang namanya benua Amerika kayak gitu. Yang sebenarnya sih ya sebenarnya sudah ada terlebih dahulu yaitu penjelajah Muslim yang menemukan Amerika terlebih dahulu gitu sebenarnya. Kalau kita lihat dari catatan-catatan sumber sejarahnya gitu ya. Sebentar. Nah, sebenarnya sudah banyak gitu ya yang menemukan benua Amerika gitu loh. Bukan hanya Columbus saja gitu yang sudah menemukan pertama kali, tapi sebelumnya banyak penjelajah Muslim yang sudah sampai di Amerika, tapi banyak tidak terungkap kayak gitu teman-teman. Jadi yang terkenal itu adalah Columbus, penemu benua Amerika gitu. Yang pada saat itu ia tiba di Pulau Karibia. Nah, setelah itu karena Columbus ini adalah orang yang diperintahkan oleh pihak pemerintah Inggris ya kan untuk menemukan benua Amerika, dan akhirnya lapor dong kan Columbus kepada pemerintahan Inggris kalau misalnya menemukan sebuah benua nih gitu, sebuah benua yang pada saat itu Amerika Serikat ini dinilai oleh orang-orang Eropa pada saat itu menjadi sebuah negara yang apa ya, untuk mengadu peruntungan gitu ya, untuk mengadu peruntungan atau mencari keuntungan di negara Amerika Serikat ini mempunyai peluang gitu loh. Makanya banyak dari orang-orang Inggris, orang-orang Spanyol, orang-orang Portugis, orang-orang Belanda, orang-orang Prancis ini beberapa para pengusaha yang mempunyai biaya untuk berlayar ke Amerika Serikat ini pada mengunjungi Amerika Serikat gitu. Pada mengunjungi benua Amerika, bukan Amerika Serikat ya belum. Nah, pada saat itu akhirnya orang Inggris yang pertama tinggal jadi pada 1607 itu orang-orang Inggris pertama tinggal di Jamestown, Virginia. Kayak gitu. Dan mereka membuat 13 koloni di sepanjang pantai barat Amerika. Koloni itu kayak kelompok-kelompok gitu. Nah, yang mereka semua adalah orang-orang Inggris gitu. Beberapa ada yang dibiayai oleh pemerintah Inggris dan ada beberapa yang tidak gitu dengan biaya sendiri. Nah, setelah habis itu datanglah orang Belanda, datanglah orang Prancis, Spanyol gitu ya. Akhirnya juga
mendiami Amerika Serikat. Nah, pada saat itu lebih tepatnya benua Inggris ini mengalami perang nih. Mengalami perang 7 tahun di benua Amerika antara Prancis dan Inggris yang merebutkan daerah jajahannya di Amerika Serikat. Nah, Inggris mendapatkan jajahannya di Amerika dan di India. Selain itu, Inggris mendapat Florida dan Spanyol. Nah, jadi pada saat itu ya, teman-teman, banyak nih para koloni, ya kan, yang sudah bertebaran di Amerika Serikat ini diperbolehkan membuat hukum, mengadakan perjanjian dan menjadi seorang gubernur, tapi harus membayar pajak ke pemerintah Inggris gitu. Lah kok kenapa gitu? Kita kan di sini menjadi penduduk Amerika Serikat gitu loh, ya kan? Kalau teman-teman tahu ya, penduduk aslinya Amerika Serikat emang siapa sih, Bu? Siapa sih, Kak? Gitu. Nah, penduduk aslinya itu adalah orang-orang Indian yang kulitnya merah. Nah, itu adalah orang-orang asli Amerika, penduduk asli, orang asli Amerika. Itu orang-orang Indian. Jadi orang-orang pendatang itu ya dari Inggris, dari Belanda, sebenarnya makanya kalau teman-teman tahu sekarang Amerika Serikat itu nggak punya kebudayaan karena mereka asal-muasalnya adalah dari berbagai negara yang datang ke Amerika Serikat gitu. Nah, di sini para koloni boleh membuat hukum di sana, pasti dong ya. Ketika sudah terjadi sebuah koloni pasti ada peraturannya gitu. Tapi kok harus lapor ke Inggris? Kata Inggris, kan kalian ini adalah orang-orang Inggris gitu. Jadi pasti ada di bawah pemerintah Inggris, tapi para koloni ini tidak mau mengakui gitu bahwa mereka yang ada di Amerika ini masih ikut peraturan Inggris gitu kan. Akhirnya orang-orang koloni ini harus menuruti perintah pemerintah Inggris. Makanya salah satunya itu adalah Inggris akhirnya melakukan berbagai macam pajak nih teman-teman. Teman-teman lihat di soal nomor 10 ada Townshend Act, ada Stamp Act, ada Currency Act, dan ada Sugar Act. Nah, mereka semua ini merupakan pajak-pajak yang diterapkan oleh pemerintah Inggris terhadap para koloni gitu. Nah, dan dikeluarkannya pajak ini karena adanya perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis. Antara Inggris dan Prancis kayak gitu. Yang memperebutkan daerah jajahan di Amerika dan di India. Akhirnya kantong-kantong persediaan keuangannya Inggris pun menipis gara-gara perang tahun ini. Akhirnya dibentuklah yang namanya pajak kayak gitu. Nah, ada Townshend Act, ada Stamp Act, Currency Act, dan Sugar Act. Nah, apa sih, Kak? Townshend Act itu adalah pajak untuk timah, cat, gelas, dan kertas. Nah, jadi dalam pembelian timah ini harus ada pajaknya, gitu loh. Terus Stamp Act, jadi Stamp Act itu adalah pajak setiap pemberlakuan biaya materai segala dokumen resmi. Jadi kalau ingin mengirim dokumen kepada Inggris maupun ke negara lain itu harus menerapkan biaya pengiriman gitu loh, biaya materainya gitu, dikenakan pajak. Terus Currency Act itu adalah larangan menggunakan mata uang kertas Amerika, hanya boleh menggunakan mata uang Inggris. Nah, yang keempat adalah Sugar Act, mengizinkan impor gula dari Inggris. Nah, akhirnya
orang-orang Inggris ini, orang-orang koloni ini tidak terima akan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada saat itu, ya kan? Nah, dari sinilah mulai yang namanya terjadinya revolusi Inggris, teman-teman. Revolusi Amerika, di mana adanya sebuah peristiwa yang sering banget keluar adalah Boston Tea Party. Nah, teman-teman ada yang tahu nih peristiwa apa sih Boston Tea Party, teman-teman? Masih ingat? Alif? Ingat Alif? Boston Tea Party itu peristiwa apa? Yang kapal kan ya, Kak? Aduh. Ya, kapalnya kenapa, Alif? Tahu apa sih itu, penenggelaman atau penggulingan ya? Nah, jadi nih teman-teman bisa diperhatikan di sini nih, teman-teman. Silakan tunjuk. Pada 1774 itu ada kapal teh Inggris. Nah, pertama karena orang-orang koloni yang ada di Amerika ini hanya boleh pertama gini, cerita dulu ya. Harus membeli teh ke Inggris gitu. Nggak boleh beli teh ke negara lain. Jadi harus beli teh ke Inggris. Makanya para koloni Inggris ini melakukan akhirnya melakukan yang namanya peristiwa Boston Tea Party ini gitu loh. Karena ketika kapal-kapal Inggris ini yang berisi teh ya, 3 kapal teh Inggris berlabuh di pelabuhan Amerika di Boston, tapi orang Amerika harus membayar teh ini sehingga mengakibatkan kemarahan orang Amerika. Dan Inggris ini menjual harga tehnya tuh mahal daripada negara-negara lain. Jadi orang Amerika nggak boleh, koloni di Amerika nggak boleh beli teh ini dari Belanda maupun dari Spanyol maupun dari Portugis, harus beli dari Inggris gitu. Nah, makanya akhirnya terjadilah peristiwa Boston Tea Party di mana teh dalam kapal tersebut ditumpahkan ke laut oleh orang koloni Amerika yang menyamar sebagai suku Indian. Gitu. Makanya sering tersebar di internet, teman-teman ketik aja mengenai Boston Tea Party. Maksudnya yang keluar adalah orang-orang suku-suku Indian yang gaya rambutnya kayak mohawk gitu ya, yang berdiri di tengah kan, yang suku Indian tuh kan kayak gitu ya, terus pakaiannya pun pakaian kayak seperti suku Dayak kayak gitu, menyamar tuh. Padahal itu orang koloni Amerika itu membuang semua, menumpahkan teh-tehnya ke lautan kayak gitu. Nah, makanya peristiwa tersebut disebut dengan Boston Tea Party gitu. Akhirnya Inggris pun marah dan mengeluarkan undang-undang namanya Konversi Act atau Tea Act ya, sebagai undang-undang paksaan terhadap koloni Inggris gitu, teman-teman. Oke deh, kayak gitu. Itu sangat penting juga ya. Nah, dari situlah akhirnya para perwakilan koloni, ke-13 koloni ini mengadakan kongres yang menghasilkan kesepakatan untuk melawan pemerintahan Inggris gitu. Akhirnya dibuat lagi kongres yang kedua. Akhirnya dibuat kesepakatan yang menghasilkan kerjasama militer jika terjadi perang kemerdekaan. Nah, akhirnya disinilah Amerika memperjuangkan kemerdekaannya dari Inggris kayak gitu. Akhirnya terus bergulir perlawanannya. Akhirnya keluar nih sebuah pamflet judulnya Common Sense ya, yang ditulis oleh Thomas Paine, yang judulnya Common Sense, yang isinya mengenai pentingnya kemerdekaan, pentingnya kebebasan bagi warga koloni yang ada di Inggris kayak gitu, teman-teman. Akhirnya terus bergulirlah perjuangan untuk memerdekakan kemerdekaan Amerika, teman-teman. Kan setelah tersebarnya konflik
common sense itu yang isinya mengenai pentingnya kemerdekaan, akhirnya banyak yang sadar nih, para koloni ternyata selama ini mereka diatur oleh pemerintahan Inggris gitu. Akhirnya mengajaklah para koloni yang ada di Amerika untuk melakukan perlawanan terhadap Inggris. Nah, akhirnya inilah yang menyebabkan terjadinya perang kemerdekaan di Amerika Serikat. Kalau teman-teman ketik di internet, tulis aja perang kemerdekaan gitu kan ya. Nanti tuh ada sebuah adegan di suatu film di sebuah lapangan besar, itu adalah perang antara orang-orang koloni yang di koloni ini yang bekerja sama dengan Perancis yang melawan Inggris kayak gitu teman-teman semua. Nah, akhirnya diumumkanlah kemerdekaan bagi Amerika Serikat pada 1776. 4 Juli 1776 itu merupakan tanggal kemerdekaannya Amerika Serikat dari Inggris. Yang dimana diproklamasikan kemerdekaannya oleh Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, dan pada saat itu presiden pertama Amerika Serikat adalah George Washington. Kayak gitu, teman-teman. Akhirnya keluarlah namanya Bill of Rights, Undang-Undang Amerika Serikat ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sekarang nomor 11 nih. Pada awal pendana ASEAN ada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini yang melakukan efektivitas organisasi regional di kawasan ini. Negara yang gigih mengupayakan berdirinya ASEAN adalah negara mana aja, teman-teman? Negara mana aja? Hampir semuanya ya, teman-teman ya. Negara Iya, Kak. Iya, Iya. semuanya. Iya. Semuanya, Kak. Oke, betul semuanya ya. Jadi ASEAN ini berdiri di tanggal 8 Agustus di Bangkok ya, 1967 di Bangkok. Di mana ASEAN ini merupakan diperkasai oleh 5 negara ya. Nah, yaitu 5 negara dari wilayah Asia Tenggara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Mungkin yang kurang di sini ada Filipina ya. Filipina dan Singapura. Di Indonesia ada siapa? Ada Malik sebagai perwakilannya. Di Malaysia ada Tuan Abdul Razak. Terus dari Thailand ada Tanat Koman, dan dari Singapura ada Raja Ratnam. Nah, setelah lagi dari Filipina yaitu Narcisco Ramos, teman-teman, yang menjadi awal cikal bakal dari berdirinya ASEAN ini. Nah, kan. Dan akhirnya berkembang banyak negara-negara yang bergabung ke dalam ASEAN sehingga anggota dari total ASEAN ini menjadi 10 ditambah dengan Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja gitu. Dan dalam agendanya yang dilakukan oleh ASEAN adalah nanti nih di nomor berapa ya? Kayaknya ada mengenai Zovan deh. Oh, oke, nomor 14 nih teman-teman. Zovan ini merupakan zona of peace, freedom, and neutrality. Ini ya. Atau bisa disebut ya, Zovan itu adalah kawasan damai bebas dari nuklir, teman-teman. Kata neutral itu nuklir ya. Jadi kawasan bebas perdamaian, kawasan damai, freedom bebas, dan nuklir gitu. Jadi deklarasi yang mengenai wilayah ASEAN ini adalah wilayah yang damai, bebas dari nuklir gitu. Nah, jadi kesepakatan tersebut
ditandatangani. Kesepakatan tersebut adalah penandatanganan Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara. Karena melihat pada saat itu kondisinya terus bergulir ya, persaingan negara adidaya antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. ASEAN ini melihat bahwa mungkin negara-negara Asia khususnya yang melihat bahwa negara-negara Asia Tenggara tidak mau ikut campur dalam persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat gitu loh. Makanya dikeluarkanlah deklarasi Zofan ini, teman-teman. Agar apa sih? Apa yang melatar belakangi konsep Zofan ini keluar? Sebenarnya adalah karena menginginkan kemakmuran bagi bangsa Asia Tenggara terutama gitu. Nah, akhirnya dikeluarkanlah Zofan. Kalau kita lihat dari nomor 1, 2, dan 3, keprihatinan negara-negara Asia terhadap tingkat kemakmuran negara-negara anggotanya gitu kan ya. Gak mau deh ikut campur nih. Maunya tuh gerakannya non-blok, nanti juga yang melahirkan gerakan non-blok ya teman-teman. Inginnya non-blok, tidak mau memihak kepada blok timur atau blok barat saat itu. Upaya derajat kesehatan negara-negara Asia Tenggara, upaya kerjasama dalam pendidikan dan meningkatkan meningkatkan pengaruh perang. Oke, yang nomor 1 benar ya. Nah, nomor 2 meningkatkan derajat kesehatan negara-negara di Asia Tenggara ya, karena tidak mau ikut campur dalam perang dingin, ya kan? Upaya kerjasama dalam meningkatkan pendidikan, ya kan, penting ya tuh bagi Asia Tenggara. Nah, nomor 4 ini meningkatnya pengaruh perang dingin di kawasan Asia Tenggara. Enggak ya, teman-teman ya, nomor 4 karena memang Zofan ini merupakan daerah yang bebas dari nuklir dan bebas dari kawasan damai, bebas dari peperangan kayak gitu. Jadi yang benar itu 1, 2, dan 3. Ada pendapat lain? Coba. Belum ya, nomor 13 belum ya? Oh iya Kak. Iya. Ini tadi kakak sekalian aja karena ini termasuk agenda pentingnya dari ASEAN. Tadi kan lagi ngomong bahas ASEAN ya. Kayak gitu. Dulu. Tadi ya, bener ya. 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, dan 3 saja. Oke. Ya. 1, 2, dan 3 karena nomor 4 ini meningkatnya pengaruh perang dingin di kawasan Asia Tenggara gitu. Kecuali Indonesia atau Asia Tenggara ini menjadi negara-negara yang mendukung blok barat atau blok timur ya, itu baru meningkatkan pengaruh perang dingin di kawasan Asia Tenggara. Oke, lanjut ya. Tadi nih yang lewat, sekarang kita bahas tentang nomor 12 nih, teman-teman. Lembaga kerjasama yang merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional. Ada yang bisa tebak nih? MEE. MEE itu adalah Masyarakat Ekonomi Eropa ya. Jadi kerjasamanya mereka itu antar negara-negara Eropa saja. Jadi yang di luar Eropa tidak bisa bergabung dalam MEE ini, Masyarakat Ekonomi Eropa atau atau bahasa Inggrisnya itu Europe Economic Community. Kayak gitu teman-teman.
Nah, jadi selain, berarti benar ya, lembaga kerjasama yang merupakan bentuknya kerjasama regional aja, hanya regional itu per wilayah aja gitu. Jadi wilayah Uni Eropa aja gitu yang boleh ikut. Indonesia nggak boleh ikut nih ke sini gitu. WTO apa sih, Kak? Ada yang tahu WTO? World? Organisasi Perdagangan Dunia. World Oke, Trade benar. Organization. Oke, berarti kalau World udah jelas ya bahwa kerjasamanya bentuknya adalah Dunia. global ya, internasional gitu. Oke, berarti nomor 2 enggak ya. Kalau APEC nih, ada yang tahu kepanjangan APEC? Asia Pacific Economic Cooperation. Oke, berarti jelas bahwa bentuk kerjasamanya adalah kerjasama Asia Pasifik. Berarti bentuk kerjasamanya regional ya. Nah, hanya wilayah yang berada di Asia Pasifik aja yang boleh ikut dalam organisasi ini. Gitu. Nah, kalau GATT ini apa nih, teman-teman? GATT. Ada yang tahu GATT? General Agreement of Tariff and Trade, bukan sih? Iya. Nah, GATT ini merupakan cikal bakal dari WTO. Jadi sebelum WTO namanya menjadi WTO, nama organisasinya itu adalah GATT gitu teman-teman. Jadi ini yang membahas tentang perdagangan bebas di dunia, gitu kan ya. Nah, ekonomi dunia kan. Jadi GATT dulu namanya akhirnya berubah menjadi WTO. Jadi lembaga kerjasama yang bentuknya regional. Jadi yang mana teman-teman pilihannya? 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Jangan kebalik lagi nih kalau masih bingung membedakan antara kerjasama regional dan kerjasama internasional. Nah, misalnya kalau kakak tanya apa ya? Organisasi mana ya? Oke, kalau OKI regional atau internasional, teman-teman? Regional. OKI, Organisasi Konferensi Islam. Negara Islam tersebar lah di dunia ya. Jadi jadi banyak internasional kayak gitu karena anggotanya boleh dari mana boleh dari macam-macam negara yang beragama Muslim, yang mayoritasnya Muslim gitu teman-teman. Nah, apalagi ya? Kalau OPEC ini adalah negara-negara yang ikut serta dalam OPEC ini hanya negara-negara yang mempunyai perusahaan minyak, yang mempunyai sumber daya alam minyak di negaranya. Gitu. Jadi ada Irak, ada Kuwait, ada Arab, Venezuela, dan Indonesia juga sempat ikut dalam OPEC ini. Gitu. Tapi pada tahun 2009 Indonesia keluar dalam OPEC karena Indonesia tidak memproduksi minyak lagi. Gitu, teman-teman. Oke ya. Sekarang kita bahas ini nih. Nomor 13. Wah, lembaga utangnya Indonesia ya. Lembaga asing yang menjadi donor tetap bagi membangun Indonesia adalah apa kira-kira teman-teman? Nomor 1, Kak. Oke, IGI pasti. Yang enggak yang mana nih? Yang pasti enggak. Yang nomor 4. Iya, AFTA. AFTA enggak ya? AFTA ya. AFTA tidak masuk ke dalam AFTA bukan apa namanya? Bukan organisasi yang memberi utangan kepada memberi donor terhadap Indonesia. Pinjaman. Iya, pinjaman. Yang akhirnya sampai sekarang
Oke. AFTA itu ASEAN Free Trade Area. Gitu. Jadi itu yang membahas perdagangan bebas di wilayah Asia ya. AFTA tuh. Asia Free Trade Area. Nah, kalau IGI ini merupakan jadi pertama tuh namanya CGI dulu teman-teman. Nah, sejarahnya itu adalah CGI dulu baru jadi IGI. Oke ya. Dari CGI ini merupakan konsultan konsultan kayaknya deh. Konsultan Grup Indonesia. Nah, lembaga yang merupakan lembaga pengganti dari IGI. IGI itu Intergovernment Group Intergovernment Group Indonesia, kan? Nah, jadi CGI dan IGI ini merupakan kelompok negara-negara yang memberi bantuan kepada Indonesia. Nah, bantuan tersebut diberikan kepada pemerintah dan pihak swasta, teman-teman. Jadi, mana aja sih, Kak, yang masuk dalam IGI? Negara-negara yang membantu Indonesia, yang memberikan bantuan kepada Indonesia, ya pada saat itu, anggota dari IGI itu ada Amerika Serikat, ada Australia, ada Belgia, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, Prancis, Selandia Baru, dan Swiss. Banyak ya yang menjadi pendonor. Jadi CGI dan IGI ini merupakan organisasi yang didirikan oleh Bank Dunia, gitu, teman-teman. Oke, tujuannya apa sih, Kak, kita minta bantuan gitu kan? IGI dan CGI ini menjadi pendonor tetap bagi Indonesia ya agar membantu pembangunan Indonesia untuk mengembangkan berbagai proyek Indonesia dalam waktu pinjaman 30 tahun atau sampai 50 tahun gitu, teman-teman. Nah, kalau IMF nih, IMF masuk nggak sih, Kak? Nah, IMF sendiri itu merupakan International Monetary Fund, kan ya? Yaitu di mana organisasi pertama yang memberikan bantuan ke berbagai negara-negara yang membutuhkan, gitu. Jadi IMF ini merupakan organisasi yang memberikan kerjasama dengan negara anggota untuk memodernisasi kebijakan dan memodernisasi ekonominya negara tersebut gitu ya. Nah, jadi organisasi internasional pertama yang memberikan bantuan pembiayaan untuk negara-negara yang dilanda wabah zaman dulu, pinjaman, terus ada berbagi pengetahuan juga ada. Jadi yang merupakan pendonor tetap ini ya 1, 2, dan 3. Gitu teman-teman. Oke, sekarang nomor 15. Nah, apa itu? NAFTA. Ada yang tahu NAFTA apa, teman-teman? NAFTA, teman-teman, apa NAFTA? Teman-teman ada yang tahu? Ini bukan sih, Kak. Nasional Free Trade Asia bukan sih? Iya gak sih, Kak? Nih, teman-teman, nih ada kuncinya loh padahal di sini benua Amerika. Ya kan? Oh iya, Nasional Amerika Free Trade Area. Berarti kita lihat aja nih teman-teman, NAFTA berarti Amerika Free Trade Area. Ini apa nih? North kah? Ya kan? North ya? Amerika.
Berarti di bawah ini yang masuk negara Amerika Utara ini yang mana gitu? Ada Amerika Serikat pasti ya kan? Kanada iya nggak Kanada? Iya. Iya. Kanada iya sama Kanada. Meksiko. Meksiko iya. Nah, kalau Bolivia ini kalau kita ingat-ingat di peta itu ada di bawah ya, Bolivia ya, nggak masuk ya ke Amerika bagian utara ya, teman-teman. Enggak, Kak. Ya berarti kalau kita lihat di peta Amerika Serikat, mungkin Amerika Selatan. Coba peta Amerika Serikat. Nih. Amerika Selatan. Oke ya, Bolivia itu ada di bawah di Amerika Selatan ternyata teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, lihat aja nih. Oh, NAFTA itu apa? Oh, Amerika. Amerikanya bagian apa ini? Gitu. Kan itu North pasti kan ya. Nggak mungkin South, ya kan? Yes, gitu teman-teman. Oke, sekarang nomor 16 nih. Sebelum terbentuk ASEAN, beberapa organisasi regional dibentuk di wilayah Asia Tenggara. Organisasi tersebut adalah, beberapa organisasi regional. Teman-teman ingat, regional di wilayah Asia Tenggara. Apa nih, teman-teman, di wilayah Asia Tenggara? ANZUS. Nah, ANZUS itu merupakan, sebenarnya ini sebuah fakta pertahanan ya, ANZUS ini merupakan fakta pertahanan milik Amerika Serikat yang berada di kawasan Asia Pasifik. ANZUS tuh. Aliansi Australia, apa itu? Kakak juga lupa nih. Ada pembahasan Australianya. Oh, Australia, New Zealand, United States, teman-teman. Jadi merupakan fakta pertahanan atau aliansi pertahanan yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang ada di wilayah kawasan Pasifik. Gitu mereka. Kalau ASA, teman-teman, ASA. Kayaknya Mahplido deh. Nah, ASA itu Association Southeast Asia ya. Yang didirikan pada tahun 1661. Berbarengan ya? Hampir berbarengan ya. Oke, sebelum ASEAN ya. Berarti ASA dengan Mahplido. Cukup ternyata tadi kakak mute ya teman-teman. Afwan, kakak ngomong tapi ke mute ternyata. Oke ya, jawabannya 2 dan 4 nomor 16 ya. Seperti itu. Nah, sudah jam 5.33 ya teman-teman ya. Sampai kita sampai setengah 6 kan ya. Sama-sama yuk kita sama-sama kita ucapkan
lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali